Di sebuah desa kecil, seorang anak yatim piatu bernama Ilham hanya ingin beribadah dan mengumandangkan adzan di mushola pribadi milik Pak Haji Karim. Namun niat baiknya justru dibalas dengan kekerasan dan hinaan. Tindakannya yang sederhana ternyata menyentuh hati warga dan memicu serangkaian kejadian yang membuka kedok kemunafikan para tokoh terpandang di desa. Ilham yang dulu dianggap remeh, justru menjadi cahaya kebenaran di tengah kegelapan kepalsuan. Namaku Ilham. Aku baru 11 tahun. Hidupku sederhana, terlalu sederhana, kata orang. Aku tinggal di gubuk reot di pinggir desa. Ayah dan ibu sudah lama tiada. Kata tetangga, mereka orang baik, tapi hidup memang tak selalu berpihak pada orang baik. Setiap pagi, aku menyapu halaman mushola kecil di ujung jalan. Mushola itu milik Pak Haji Karim, tokoh paling dihormati di desa. Dindingnya putih mengilat. Karpetnya selalu harum dan pengeras suaranya paling nyaring sedesa. Tapi jangan salah, itu mushola pribadi, katanya. Hanya keluarga dan undangan khusus yang boleh beribadah di sana. Aku tak pernah diundang, tapi aku suka tempat itu. Aku suka duduk di anak tangganya, mendengarkan suara adzan dari pengeras suara yang menggema ke langit. Setiap kali adzan berkumandang, hatiku tenang. Rasanya seperti dipeluk, walau aku sudah lama tak tahu rasanya dipeluk siapapun. Suatu sore, ketika langit berwarna oranye dan burung-burung mulai pulang ke sarangnya, aku duduk di beranda mushola. Biasanya Pak Haji atau cucunya akan datang adzan maghrib. Tapi hari itu kosong. Sunyi. Tak ada siapapun. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Tak ada tanda-tanda siapapun datang. Aku menelan ludah. Deg-degan. Kalau aku yang adzan. Salah. Enggak ya? Gumamku pelan. Tanganku gemetar saat membuka pintu mushola yang tak terkunci. Kakiku pelan-pelan melangkah ke depan mimbar kecil. Mikrofon masih menyala. Aku menggenggamnya dengan hati-hati. Aku mengatur napas. Lalu ku buka suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaraku masih bergetar, tapi aku teruskan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku memejamkan mata. Aku merasakan getarannya masuk ke dadaku, sendiri. Entah dari mana kekuatan itu datang. Rasanya hangat. Rasanya seperti dipanggil pulang oleh sesuatu yang sangat aku rindukan. Hingga aku sampai di ujung adzan. La ilaha illallah. Aku membuka mata. Nafasku terengah, tapi hatiku tenang. Lalu tiba-tiba, "Hai, kau ngapain di sini?" Suara itu memecah keheningan seperti petir di siang bolong. Aku menoleh. Di depan pintu mushola, Pak Haji berdiri dengan wajah merah padam. Sarungnya terangkat-angkat karena buru-buru. Di belakangnya cucunya menatapku bengong. Aku. Adzan. Pak, jawabku lirih. Pak Haji melangkah cepat dan brak. Tanganku ditepis kasar, mikrofonnya jatuh. Siapa suruh kamu nyalain mic? Ini mushola keluarga, bukan tempat mainan anak miskin sepertimu. Bentaknya. Aku mundur. Tapi dia lebih cepat. Kakinya menghantam perutku. Aku terjungkal ke belakang. Sakit. Bukan cuma badanku. Hatiku lebih perih. Pergi kau. Jangan pernah injakkan kaki lagi di sini, teriaknya. Aku bangkit perlahan, menahan perih di pinggangku. Kukibas debu dari bajuku yang robek di lutut. Lalu aku lari. Tidak tahu mau kemana, yang penting jauh dari situ. Malam itu aku duduk di pinggir kali. Angin malam menusuk kulit, tapi aku tak peduli. Aku menatap bintang-bintang yang tak pernah marah walau aku menatapnya lama. Ya Allah, bisikku. Apa aku salah? Aku cuma pengen adzan. Air mataku menetes diam-diam. Aku tak punya siapa-siapa. Tapi aku masih punya Allah, kan? Keesokan harinya desaku gaduh. Beberapa orang melihat kejadian kemarin, dan ceritanya menyebar cepat. Warung Bu Siti ramai. Orang-orang membicarakan anak yatim yang ditendang saat adzan. Ada yang mengumpat, ada yang bilang Ilham keterlaluan, ada juga yang diam saja. Aku sendiri memilih menghindar. Aku takut, aku malu, tapi juga bingung. Kenapa untuk sesuatu yang kuanggap indah, aku justru dibenci? Sore harinya, aku duduk di bawah pohon dekat mushola. Diam-diam,
dari jauh. Kupandangi mushola itu, kini terasa jauh sekali. Bukan karena jaraknya, tapi karena batas yang diciptakan Pak Haji. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Seorang kakek tua berjubah sederhana, berjanggut putih. "Kamu Ilham ya?" Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum. Matanya lembut, namun ada sesuatu di balik tatapannya, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. "Ayahmu dulu suka adzan juga," katanya pelan. Aku menoleh cepat. "Kakek kenal ayah saya?" Dia mengangguk. "Kami pernah sangat dekat. Dulu, aku menunggu kelanjutannya, tapi ia hanya tersenyum. Aku Pak Mukri. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang, aku yang akan duduk di sini sama kamu." Entah kenapa, dada ini hangat. Setelah lama merasa sendiri, aku merasa tidak sendiri. Namaku masih dibicarakan orang, walau aku berharap tidak. Setelah kejadian itu, aku lebih sering bersembunyi. Bukan karena takut, tapi ada rasa yang lebih berat dari takut. Malu, bingung, dan jujur saja, kecewa. Kadang aku duduk diam di balik gerobak kosong dekat warung Bu Siti. Dari sana aku bisa dengar pembicaraan orang-orang tanpa mereka tahu aku di situ. "Aku dengar suara adzannya bikin merinding loh, Mbak," ujar Bu Siti pada seorang pelanggan. "Waktu itu pas lagi goreng tempe langsung berhenti tangan ini." "Aku juga dengar, Bu. Padahal jauh ya, tapi nyampe ke hati. Terus kok ya kasihan, ditendang." "Segala," balas si pelanggan. Aku tidak tahu harus senang atau sedih. Setiap kalimat mereka seperti pisau kecil, menegaskan bahwa aku benar. Tapi juga membuatku sadar bahwa tidak semua orang akan membelaku. Yang membuatku lebih terkejut justru dari siapa dukungan itu datang. Namanya Pak Mukri. Kakek tua yang kutemui di bawah pohon hari itu. Ia mulai datang hampir tiap sore menemuiku. Membawakan roti tawar dan teh manis dalam termos kecil. "Roti ini mungkin nggak seenak donatnya cucu Pak Haji," candanya di hari ketiga pertemuan kami. "Tapi ada kasih sayangnya loh." Aku tertawa kecil, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Pak Mukri punya cara berbicara yang lembut, tapi dalam. Setiap kalimatnya seperti pelukan. Ia tidak banyak bertanya, tapi selalu tahu kapan aku butuh didengar. "Kamu tahu, Ilham," katanya suatu sore sambil menyeruput teh. "Suara adzanmu itu bukan cuma menggetarkan langit, tapi juga hati yang sudah lama beku." Aku menoleh bingung. Orang-orang di desa ini sudah terlalu lama dikuasai rasa takut dan kagum yang salah pada Pak Haji. Tapi adzanmu yang polos, jujur, dan tulus, itu seperti tamparan. Aku menunduk. "Tapi kenapa aku yang ditampar balik, Kek?" Ia tersenyum sedih. "Karena kebenaran itu sering datang dalam bentuk yang tidak mereka harapkan." Kalimat itu menancap dalam. Hari berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bu Siti memanggilku saat aku lewat depan warungnya. "Ilham, sini, nak. Makan dulu ya. Tadi habis goreng ayam masih hangat nih." Aku melangkah ragu. Takut hanya harapan palsu. Tapi Bu Siti menepuk bangku plastik kecil. "Tenang, nggak bayar. Ini hadiah buat muadzin kecil." Aku duduk pelan. Ia menyendokkan nasi ke piringku. Aroma ayam goreng itu, Masya Allah, sudah berapa hari aku tak mencium aroma seperti itu. "Bu, boleh saya bantu cuci piring setelah makan?" "Nggak usah, nak. Kamu cukup doain usaha ibu lancar aja. Adzanmu kemarin masih terngiang-ngiang loh sampai sekarang." Aku nyaris menangis di hadapan sepiring nasi. Ternyata, suara itu memang sampai ke hati orang. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Esoknya, Pak Haji datang ke warung Bu Siti. Wajahnya keras, seperti batu. "Saya dengar kamu dukung anak yatim kurang ajar itu?" Tuduhnya langsung. Bu Siti berdiri tegak. "Ilham bukan anak kurang ajar, Pak. Dia cuma anak kecil yang ingin beribadah. Ini mushola pribadi saya. Tidak ada tempat untuk anak-anak sembarangan. Dia tidak punya adab. Kalau adab berarti menendang anak kecil yang sedang adzan." "Saya pilih tanpa adab saja, Pak." Suasana hening. Beberapa pelanggan menghentikan kunyahan mereka. Pak Haji menatap Bu Siti dengan sorot tajam.
lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Rasanya seperti dibela oleh ibu sendiri. Di malam hari, aku duduk kembali di bawah pohon bersama Pak Mukri. Aku nggak ngerti, kayak aku cuma pengen azan. Kok jadi gini? Kamu tahu, kata Pak Mukri sambil menatap langit. Kadang hal paling sederhana bisa memicu perubahan besar. Aku menatap bintang. Diam-diam aku berharap, semoga suara kecilku benar-benar membawa arti. Pak Mukri lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kulit tuanya. Sebuah buku lusuh dengan karet yang melingkari sampulnya. Nih, ini peninggalan ayahmu. Dulu aku titipkan ke seseorang agar disimpan. Baru tadi pagi kukunjungi orangnya. Aku menerimanya dengan hati-hati. Jemariku gemetar membuka karet yang melingkar. Di dalamnya, tulisan tangan rapi, nama-nama, angka-angka. Dan aku membacanya. Perlahan, ada satu nama yang membuat napasku tertahan, Karim bin Mahfudz Pak Haji. Kita belum tahu semuanya, Ham. Tapi dari yang kulihat, sepertinya ini catatan dana, uang wakaf, sumbangan, mungkin juga dana yatim piatu yang dulu dikumpulkan ayahmu. Aku memandang Pak Mukri. Jadi, mushola itu belum pasti, tapi sepertinya dibangun dari uang yang bukan haknya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku bukan siapa-siapa, tapi rasanya ada sesuatu yang menungguku untuk diungkapkan. Dan mungkin suara kecilku ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu aku menatap langit dari lubang kecil di atap rumahku. Ya Allah, bisikku. Kalau ini jalanmu, tuntun aku. Aku tahu badai belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku siap menghadapinya. Sudah 3 hari sejak Pak Mukri memberiku buku catatan milik almarhum ayah. Rasanya seperti sedang menggenggam masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Buku itu kubawa kemana-mana. Kusimpan di dalam tas kecil pemberian Bu Siti. Kubungkus dengan kain putih agar tidak cepat rusak. Isinya masih membuatku bingung. Tapi satu hal jelas, nama Pak Haji Karim tertera berkali-kali. Hari itu, saat matahari baru naik setinggi kepala, aku duduk di bawah pohon beringin di dekat lapangan desa. Biasanya tempat itu sepi, tapi hari ini berbeda. Dari kejauhan, aku melihat beberapa warga berkumpul di depan balai desa. Ternyata hari ini ada rapat RW. Pak Haji berdiri paling depan, mengenakan baju koko putih bersih dan peci tinggi. Di sampingnya, Ketua RW, Pak Lurah, dan beberapa tokoh penting lainnya. Mereka tampak sibuk bicara tentang pembenahan desa dan dana sosial. Aku hanya bisa tersenyum miris dari jauh. Dana sosial. Kata-kata indah yang kadang menipu. Pak Mukri tiba-tiba muncul dan duduk di sampingku. Ia membawa 2 gelas plastik berisi air teh. Kamu lihat mereka? Katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Semua orang yang dulu hormat pada ayahmu, sekarang pura-pura tidak kenal. Aku mengangguk pelan. Ayah saya siapa, Kek? Sebenarnya? Pak Mukri menatapku lama sebelum menjawab. Ayahmu, Rahmat, dulu bendahara pengurus mushola pertama di desa ini. Mushola lama yang sudah lama dibongkar. Dia orang jujur. Terlalu jujur. Sampai akhirnya ditendang seperti aku. Selaku lirih, menyambung kalimatnya. Pak Mukri hanya menghela napas. Dia menemukan kejanggalan. Ada sumbangan dari luar desa untuk pembangunan mushola, tapi uangnya tidak pernah dipakai sesuai rencana. Ia mencatat semuanya. Dan ketika dia bersuara, ia dijauhi, dituduh mengambil dana, lalu dipecat secara diam-diam. Aku terdiam. Lalu, kematiannya? Jantung, jawab Pak Mukri pelan. Tapi sebelum itu, ia stres berat, ditolak di mana-mana, gak bisa kerja. Ibumu jualan kue keliling setiap pagi, tapi tidak cukup. Mereka perlahan jatuh miskin, lalu sakit, dan suaranya terputus. Aku menatap buku itu dalam pelukanku. Jadi, mushola Pak Haji itu dibangun dari uang yang harusnya buat mushola lama? Termasuk hak ayahmu,
jawab Pak Mukri. Termasuk dana yatim piatu, termasuk hak kamu. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencoba membuka lembar demi lembar buku itu lebih teliti. Kubawa ke surau kecil di pinggiran sawah, tempat biasa aku mengaji sendiri. Di sana tenang, tak ada yang mengusik. Aku mulai membandingkan tanggal dan catatan jumlah dengan laporan pembangunan yang kutemukan di papan informasi desa. Angka-angkanya tidak masuk akal. Dana yang dilaporkan masuk hanya separuh dari yang tertulis di buku ayah. Aku mencatat semuanya di buku baru, lalu menyimpan salinannya di bawah kasurku, berjaga-jaga. Malam itu, aku mengaji seperti biasa. Tapi ada satu ayat yang membuatku berhenti lama. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Kes Al-Anfal 58. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi ayat itu seperti menjawab gelisah di dadaku. 2 hari setelahnya, sesuatu yang tak kusangka terjadi. Seorang pemuda datang ke rumah kecilku. Namanya Mas Haris. Ia mengaku jurnalis lepas dari kota. Aku dengar cerita tentangmu dari seorang ibu warung di sini, katanya. Kamu Ilham? Aku mengangguk, gugup. Aku ingin menulis tentang apa yang terjadi, tapi hanya kalau kamu izinkan, katanya sambil menatapku tulus. Aku tidak langsung menjawab. Tapi setelah ia menunjukkan kartu persnya dan menjelaskan dengan sabar, aku perlahan percaya. Kupanggil Pak Mukri. Kami bertiga duduk di depan rumahku, beralaskan tikar. Aku menunjukkan buku catatan ayah. Mas Haris memotretnya satu persatu. Ia mencatat, merekam, dan mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Ini bukan cuma soal azan dan tendangan, Ham, katanya. Ini soal keadilan yang dimatikan terlalu lama. Aku mengangguk. Kali ini dengan yakin. Beberapa hari kemudian, tulisan Mas Haris muncul di media daring. Judulnya, Azan Terlarang. Kisah bocah yatim yang menyuarakan kebenaran di balik mushola mewah. Tulisan itu viral. Komentar berdatangan. Dari warga desa tetangga, dari tokoh agama kota, bahkan dari aktivis sosial. Banyak yang geram. Banyak pula yang terharu. Dan, entah bagaimana, wajahku yang sedang azan diambil dari potongan video seseorang beredar luas. Desa kami gempar. Tapi, aku tahu, badai sesungguhnya baru dimulai. Sejak tulisan Mas Haris itu viral, hidupku tak lagi sama. Aku yang dulu seperti bayangan, dilihat tapi tak dianggap, sekarang jadi buah bibir di mana-mana. Di warung, di sawah, di perempatan jalan, semua orang seperti mendadak hafal namaku. Itu Ilham, bocah yang ditendang waktu azan, ya? Masya Allah suaranya itu loh. Bikin merinding. Aku baru tahu musola Pak Haji ternyata dibangun dari dana yatim. Astagfirullah. Kalimat-kalimat itu terus berputar di telingaku. Tapi meskipun banyak yang memuji dan membela, rasa takut itu tetap menempel di dadaku. Karena aku tahu, di balik sorotan yang mendadak ini, ada satu orang yang pasti murka, Pak Haji Karim. Dan aku benar. Pagi itu, Bu Siti datang tergopoh-gopoh ke rumahku. Wajahnya pucat. Ham, kamu hati-hati ya nak. Tadi malam warung ibu dilempari batu, kaca pecah. Ada surat ancaman ditulis pakai spidol merah. Jangan belah anak pembangkang, katanya. Jantungku berdetak kencang. Apa ibu baik-baik aja? Alhamdulillah, cuma kaget. Tapi yang bikin ibu takut, jangan-jangan Pak Haji udah mulai main belakang. Aku mengangguk pelan. Maaf ya Bu, semua ini karena saya. Jangan ngomong gitu Ilham. Bu Siti menggenggam tanganku. Kamu cuma jujur. Orang jujur bukan penyebab masalah, justru cahaya di tengah kegelapan. Aku hampir menangis. Hari itu juga Pak Mukri menemuiku. Ia baru pulang dari sawah, topinya masih penuh debu tanah. Kamu harus tahu Ham, katanya serius. Pak Haji sedang kumpulkan orang-orang dekatnya. Katanya kamu memfitnah dia, dan dia bakal tuntut balik. Fitnah katanya dosa besar. Aku tertawa miris. Dia ngomong soal dosa besar? Pak Mukri ikut tersenyum pahit. Munafik kadang berselimut sorban nak.
tapi sorban gak bisa tutupi hati yang busuk. Aku mulai gelisah. Kalau dia benar-benar bawa ke hukum, gimana kek? Kita nggak sendiri. Banyak yang mulai terbuka matanya. Dan yang paling penting, Pak Mukri mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Bukti yang lebih jelas sudah kita temukan. Mataku membelalak. Flash disk itu berisi rekaman pembicaraan lama antara ayahku, Rahmat, dan Pak Haji, yang direkam diam-diam oleh seseorang yang dulu juga mantan pengurus mushola. Di rekaman itu, terdengar jelas bagaimana ayahku mempertanyakan soal dana yatim dan sumbangan luar desa yang tidak pernah dilaporkan secara transparan. Suara Pak Haji terdengar tegas dan mengintimidasi. "Jangan banyak tanya, Rahmat. Urusan duit biar saya yang atur. Kamu tinggal jalanin aja." "Tapi ini uang sumbangan dari luar kota, Pak. Kita harus transparan." "Jangan sok suci, Rahmat. Di desa ini, saya yang punya kuasa. Rekaman itu pendek, tidak sampai 2 menit, tapi cukup untuk membuka wajah asli Pak Haji. Ini bukti kuat," kata Pak Mukri. "Dan Mas Haris juga sudah tahu. Dia sedang bantu kita kirim ini ke beberapa lembaga keadilan." Aku menggenggam. Flash disk itu erat-erat, seperti menggenggam kebenaran itu sendiri. Malam harinya, seperti biasa aku mengaji sendirian di surau tua pinggir sawah. Tempat itu kini seperti tempat persembunyian sekaligus perlindungan buatku. Angin malam berembus pelan, menyusup lewat celah dinding kayu. Tapi malam ini, entah kenapa, aku merasa ada yang mengawasi. Ketika aku selesai membaca surat Al-Baqarah, ayat terakhir dan hendak menutup Al-Quran, tiba-tiba, bunyi keras menghantam pintu surau. "Brak!" Aku terlonjak. Suara langkah kaki mendekat cepat dari luar. Hatiku berdegup kencang. Aku menyambar buku dan tas, lalu bersembunyi di balik lemari kayu lapuk. Dari celah kayu, aku melihat 3 orang pria bertopeng masuk. Salah satunya membawa tongkat kayu panjang. "Kita cari dulu. Bocah itu pasti ngumpet di sini." Suara salah, satu dari mereka. Mereka membalik tikar, membuka rak, bahkan menendang pintu kecil menuju tempat wudhu. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Saat mereka semakin dekat ke tempatku sembunyi, aku hanya bisa berdoa. "Ya Allah, lindungi aku." Tapi sebelum mereka menemukan tempat persembunyianku, suara lain datang dari luar. "Heh, kalian ngapain di sini?" Itu suara Pak RT. Ia datang dengan senter dan beberapa pemuda desa. "Pergi kalian! Ini surau umum, bukan tempat main hakim sendiri." Para pria bertopeng buru-buru kabur. Tapi satu dari mereka sempat menoleh. Meski wajahnya tertutup kain, aku tahu tatapan itu. Itu tatapan Pak Haji. Setelah kejadian itu, aku dibawa pulang oleh Pak RT. Ia dan beberapa warga kini mulai percaya sepenuhnya. Padak. Mereka bilang, kalau sampai ada yang pakai kekerasan malam-malam, pasti ada yang disembunyikan. Keesokan paginya, warga mulai datang ke rumahku. Tidak hanya untuk melihat, tapi untuk bertanya, mendengarkan, memberi dukungan. Satu persatu, suara-suara yang dulunya diam, kini mulai bersuara. Kalau anak kecil saja bisa jujur, kenapa kita takut? Pagi itu, rumahku sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menyesakkan dada. Aku duduk di lantai beralaskan tikar lusuh, memandangi tumpukan kertas berserakan di sekelilingku. Semuanya hancur. Buku catatan Pak Harto, satu-satunya, bukti yang kami punya, telah raib. Pak Mukri bolak-balik dari kamar ke ruang depan, gelisah. Padahal aku yakin sudah menyimpannya di laci yang terkunci. Pasti orang-orang itu, kek. Mereka tahu betapa pentingnya buku itu. Jawabku pelan. Lemas. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan perasaan hancur. Sudah sejauh ini kami melangkah, dan sekarang segalanya seperti direbut kembali dalam satu malam. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Aku langsung berdiri, waspada. Tapi bukan orang asing yang turun dari motor, melainkan Mas Haris. Wajahnya tegang, tapi matanya berbinar. "Ilham, kamu harus ikut aku sekarang."
Kami naik ke motornya tanpa banyak bicara. Ia membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumah itu tampak biasa saja. Tapi saat kami masuk, seseorang yang tak asing berdiri di dalam pria tua, mengenakan peci dan kemeja batik usang. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya hangat. "Ilham," katanya pelan. "Aku sahabat lama ayahmu." Aku terdiam. Suara itu terasa akrab entah kenapa. Namanya Pak Yasin. Ia mengaku dulu bekerja bersama ayahku sebagai relawan sosial dan tahu persis soal pembangunan mushola itu. Saat ayahku wafat karena kecelakaan, Pak Yasin pergi dari desa karena diintimidasi orang, suruhan Pak Haji. "Sudah lama aku ingin kembali," ujarnya. "Tapi aku tunggu waktu yang tepat, dan saat mendengar suara adzanmu minggu lalu, aku tahu waktunya tiba." Mataku membesar. "Jadi, Bapak tahu semua tentang dana yang digelapkan?" Ia mengangguk. Lalu, dari dalam tas kulitnya yang sudah lusuh, ia mengeluarkan sebuah map berisi salinan dokumen asli, laporan dana sumbangan, bukti transfer, dan surat wasiat ayahku. Aku menatap lembaran itu dengan tangan gemetar. Dalam surat itu tertulis, "Jika suatu hari Ilham tumbuh besar dan mencari kebenaran, berikan padanya semua ini. Jangan biarkan suara yang benar dibungkam oleh orang-orang yang pura-pura suci." Tangisku pecah. Surat itu tertulis dengan tangan ayahku. Kalimat demi kalimat, seperti pelukan dari masa lalu. Dengan salinan dokumen ini, kami kembali menyusun laporan untuk dilayangkan ke kepolisian kabupaten. Tapi kami tahu, kami butuh langkah besar, menghadirkan ini di depan warga. Malam itu, dengan dukungan Pak RT dan warga, kami menggelar forum terbuka di balai desa. Semua datang. Bahkan Pak Haji pun hadir, dengan wajah dingin dan mata mengawasi, tajam dari barisan belakang. Aku maju ke depan. Dengan suara bergetar, aku membaca isi surat ayahku. Lalu satu persatu, Mas Haris dan Pak Yasin menjelaskan bukti-bukti yang kami punya. Suasana hening, sampai akhirnya Pak Bowo berdiri dan berseru lantang. "Cukup sudah, kita tidak bisa terus berdiam diri sementara orang yang mengaku ulama ternyata menindas dan memakan hak anak yatim." Warga mulai bersuara. Beberapa menangis. Beberapa lainnya memelukku. Bahkan Bu Siti naik ke panggung dan berkata, "Kita bangun mushola baru, mushola yang bersih dari kemunafikan." Pak Haji Karim mencoba bicara, tapi suaranya tenggelam di tengah gelombang kemarahan warga. Beberapa pemuda mendorongnya keluar dari balai desa. Ia pergi malam itu tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar dari pihak kepolisian. Penyelidikan resmi dibuka. Pak Haji Karim dipanggil, dan proses hukum mulai berjalan. Dan di tanah lapang sebelah rumah Pak Mukri, warga mulai membangun pondasi mushola baru. Mushola rakyat, mushola yang didirikan dari hati, bukan dari uang kotor. Namanya Mushola Cahaya. Ilham aku menolak usulan itu awalnya. Tapi warga bersikeras. Bukan karena aku hebat, tapi karena katanya, aku telah menyalakan cahaya kecil yang menerangi kebusukan yang selama ini disembunyikan. Sudah seminggu sejak warga mulai membangun mushola, Cahaya Ilham. Setiap hari aku ikut mengaduk semen, mengangkat batu bata, atau sekadar menyapu tanah dari puing-puing. Walau lelah, ada rasa damai yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima. Namun, damai itu ternyata hanya sementara. Pagi itu, saat aku sedang membantu menggali saluran air di sekitar pondasi, Pak RT datang, tergesa-gesa. "Ilham, kamu harus ikut ke balai desa. Sekarang." Tatapan matanya gelisah. Aku langsung meletakkan cangkul dan menyusulnya bersama Pak Mukri. Di balai desa, suasana tegang. Beberapa warga berbisik-bisik. Di tengah ruangan Pak Haji Karim berdiri bersama dua pria berpakaian rapi, pengacaranya. Wajah Pak Haji penuh kemenangan. Ia menatapku dengan senyum sinis. "Aku akan buktikan siapa sebenarnya Ilham," katanya dingin. Lalu ia mengangkat satu lembar dokumen dan mulai membacakan isi surat yang katanya penting untuk diketahui warga. "Ilham bukan anak dari..."
Rahmat dan almarhumah Fatimah. Ia anak pungut. Ibunya dulu adalah perempuan simpanan seorang pejabat di kota. Lalu dititipkan ke desa oleh keluarga besar karena malu. Rahmat hanya mengasihani dan membesarkannya. Suara gemuruh langsung memenuhi ruangan. Warga saling menatap. Beberapa tampak bingung. Beberapa lainnya mulai bergumam tak percaya. Darahku berdesir. Kakiku lemas. Aku... Anak pungut? Pak Haji melangkah maju, tajam dan licik. Kau tidak punya hak mengaku sebagai penerus Rahmat. Kau bukan siapa-siapa. Aku terdiam. Pandanganku kabur oleh air mata. Bahkan suara orang-orang terasa jauh. Tapi saat semua terasa gelap, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Tidak semua rahasia itu untuk menjatuhkan. Kadang justru untuk menyelamatkan. Pak Yasin berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ya, Ilham bukan anak kandung Rahmat. Tapi apa itu membuat kasih sayang Rahmat padanya kurang? Tidak. Rahmat membesarkan Ilham seperti darah dagingnya sendiri. Karena dia tahu, Ilham adalah titipan Tuhan. Ia berjalan ke depan, membuka map dari tasnya. Dan ini, katanya sambil menunjukkan dokumen lain, adalah surat adopsi sah dari pengadilan agama. Rahmat dan Fatimah mengangkat Ilham sebagai anak, dengan hak yang sama atas warisan. Jadi, bahkan secara hukum, Ilham berhak atas harta warisan yang digelapkan itu. Warga mulai bertepuk tangan. Aku menatap Pak Yasin dengan air mata berlinang. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Pak Yasin menatapku hangat. Karena dia tidak ingin kau tumbuh dengan beban. Ia ingin kau tumbuh sebagai Ilham, bukan sebagai anak yang dikasihani. Pak Haji tampak terpukul. Ia berusaha bicara, tapi warga tak lagi percaya. Bu Siti berdiri dan menatap Pak Haji tajam. Kau sudah menendang Ilham saat dia azan. Sekarang, kau mencoba menendang masa lalunya. Tapi semakin kau injak, semakin Allah angkat derajatnya. Sorak-sorai menggema. Sore itu, keputusan bersama dibuat. Seluruh kegiatan keagamaan dipindahkan dari mushola lama ke tanah wakaf mushola Cahaya Ilham. Mushola Pak Haji dibiarkan kosong. Dan aku hanya bisa menangis di bawah pohon besar, dekat makam ayah dan ibu, atau orang tua yang mencintaiku dengan sepenuh jiwa, walau aku bukan darah mereka. Malamnya, aku duduk sendirian di emperan rumah Pak Mukri. Mas Haris datang membawa secangkir teh hangat. Kamu masih kaget? Tanyanya pelan, aku mengangguk. Ternyata selama ini aku hidup dalam kebohongan. Bukan kebohongan, Ham, tapi perlindungan. Ayahmu memilih untuk melindungimu dari stigma. Dan lihat, kamu tumbuh jadi orang yang memperjuangkan kebenaran. Aku menatap langit. Gelap, tapi ada bintang. Dan aku tahu, di antara gemerlap itu, ayah pasti sedang tersenyum. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit belum benar-benar terang, tapi suara burung dan desir angin sudah membangunkan suasana desa. Biasanya, hari-hariku dimulai dengan sepi. Tapi hari ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bisik-bisik yang berubah menjadi suara. Di halaman rumahku, Pak RT sudah duduk dengan dua warga lain. Mereka menawariku duduk dan menyuguhkan teh hangat. Wajah mereka tak sekeras dulu. Kini ada rasa bersalah, ada harapan. Ham, ujar Pak RT pelan. Kami ingin minta maaf. Dulu kami salah menilai kamu. Kami terlalu takut sama bayang-bayang. Pak Haji, aku hanya menunduk. Bukan karena malu, tapi karena hati ini rasanya penuh. Dan kami nggak mau takut lagi. Lanjutnya, sejak insiden di surau malam itu, warga mulai bergerak pelan-pelan. Diam-diam tapi pasti. Beberapa pemuda desa membentuk forum warga bersih, sebuah kelompok kecil yang ingin membongkar penyimpangan di desa, mulai dari pembangunan mushola hingga dana sosial yang tidak jelas alurnya. Aku diajak hadir dalam pertemuan rahasia pertama mereka di rumah Bu Siti. Ilham, kata Mas Fajar, salah satu pemuda yang juga guru ngaji di desa sebelah. Kamu jadi simbol.
Tapi kami tidak ingin kamu sendirian. Kalau dulu kami diam, sekarang kami akan bersuara. Aku mengangguk pelan. Saya bukan siapa-siapa, Mas. Tapi kalau ini bisa buat kebenaran berdiri, saya siap. Beberapa hari kemudian, kabar mencuat kemana-mana. Pak Haji Karim menggelar pengajian akbar di halaman mushola miliknya, katanya sebagai bentuk penyucian dan klarifikasi. Tapi aku dan warga tahu, ini adalah strategi defensif. Pak Haji sedang bermain citra. Dia ingin mengaburkan isu, kata Pak Mukri sambil menyeduh kopi di beranda. Orang macam dia nggak akan tinggal diam kalau nama baiknya tercoreng. Dan benar saja. Di pengajian itu, Pak Haji naik ke mimbar dengan suara lantang. Ia berbicara panjang lebar tentang fitnah, tentang adab, tentang menjaga nama baik ulama. Ada pihak yang mencoba menjatuhkan kehormatan saya. Anak kecil yang belum paham agama, dipakai untuk menggoyahkan tiang kebaikan desa ini. Aku yang menonton dari kejauhan hanya bisa tersenyum pahit. Ia masih menganggapku anak kecil. Tapi aku tahu, suara adzan yang dulu ia tendang, kini menggema di hati banyak orang. Tak butuh waktu lama, warga mulai menggali lebih dalam. Salah satu tokoh desa, Pak Bowo, seorang mantan pegawai kecamatan, membawa bukti laporan dana pembangunan mushola lama yang tidak sesuai dengan data publik. Kita bisa bawa ini ke dinas sosial, katanya. Dan aku yakin, kalau data ini disandingkan dengan catatan ayahmu, Ham, semua akan terang. Namun, ancaman datang bersamaan. Pak Fajar menerima surat kaleng. Bu Siti mendapati motornya digores parah. Bahkan rumah Pak RT sempat dilempari kotoran ayam tengah malam. Mereka mulai panik, ujar Pak RT. Dan orang panik kadang makin kejam. Aku mulai merasa khawatir. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang mulai berani berdiri bersamaku. Tapi mereka semua kompak. Kami yang dulu diam, sekarang sudah cukup lelah menunduk, kata Bu Siti. Kamu sudah membuka mata kami, Ham. Sementara itu, Mas Haris, si jurnalis dari kota, kembali datang dengan kabar baik. Ia menunjukkan bahwa rekaman suara dari flash disk Pak Mukri sudah ditinjau oleh lembaga anti korupsi daerah. Bukti awal ini cukup kuat untuk penyelidikan, katanya. Tapi satu hal yang bisa menjatuhkan lebih cepat adalah saksi hidup. Aku menatapnya. Apa kamu tahu siapa saja yang dulu pernah terlibat langsung dengan pembangunan mushola itu? Tanyanya. Aku terdiam beberapa saat. Lalu, seolah ada cahaya kecil menyala di kepala. Ada satu orang, bisikku. Tukang bangunan, yang dulu sempat dekat dengan ayahku. Namanya Pak Harto. Tapi dia sudah lama pindah ke desa sebelah. Mas Haris mencatat cepat. Kalau bisa temui dia, kita punya peluang besar. Malam harinya, aku duduk di teras rumah bersama Pak Mukri. Bulan separuh menggantung di langit. Hening, tapi hangat. Kak, saya kadang takut. Kalau semua ini gagal gimana? Pak Mukri tersenyum. Kalau kamu mundur sekarang, maka kamu kalah oleh orang yang bahkan takut sama suara adzanmu. Tapi kalau kamu terus melangkah, ingat, kamu sedang meluruskan jalan ayahmu yang dulu bengkok karena kekuasaan. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu, babak selanjutnya akan jadi titik balik. Karena dalam waktu dekat, kami akan pergi mencari Pak Harto, saksi yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, langit mendung menggantung, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Aku berdiri di depan rumah dengan tas kecil berisi air minum, roti, dan salinan dokumen dari Mas Haris. Di sampingku, beliau sedang sibuk menyiapkan motornya. Siap, Ham? Tanyanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk meski dalam hati gemetar. Hari ini kami akan pergi ke desa sebelah, mencari Pak Harto, satu-satunya orang yang mungkin bisa bersaksi tentang masa lalu ayahku dan dana pembangunan mushola yang digelapkan. Kita berdoa aja semoga beliau masih hidup dan bersedia bicara, tambah Mas Haris. Perjalanan ke desa Karangjati memakan waktu hampir 1 jam lewat jalanan berlubang dan penuh tikungan tajam. Di sepanjang jalan aku tak berhenti memikirkan satu hal. Kalau Pak Harto tak bisa ditemukan,
semua ini bisa runtuh. Sesampainya di sana, kami langsung menuju rumah yang disebut-sebut dulu milik Pak Harto. Rumah sederhana berdinding kayu itu tampak sepi dan usang. Tok, 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 tak ada jawaban. Kami mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya seorang perempuan paruh baya keluar. Rambutnya terikat, wajahnya penuh garis usia. "Ibu kenal Pak Harto?" tanya Mas Haris sopan. Perempuan itu menatap kami beberapa detik sebelum menjawab. "Pak Harto sudah meninggal 2 tahun lalu. Dunia seakan runtuh di telingaku." Tapi sebelum sempat larut dalam kekecewaan, perempuan itu menambahkan, "Tapi sebelum wafat, dia titipkan satu buku catatan ke saya. Katanya, kalau suatu hari ada yang datang nanya soal mushola desa sebelah, suruh baca buku itu." Aku langsung berdiri. Buku itu tipis, kertasnya menguning, ditulis tangan. Tapi isinya membuat jantungku berdegup keras. Di dalamnya tercatat nama-nama penyumbang pembangunan mushola, termasuk donatur yatim piatu dari luar kota. Jumlah dana yang masuk yang tak pernah dilaporkan ke warga desa. Bahkan dengan tinta merah tertulis, "Dana atas nama Alm, Rahmat, Ayah Ilham, sebesar 12 juta tidak digunakan sebagaimana mestinya." Pak Haji menyuruh saya diam. Aku tak bisa berkata-kata. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Ayahku bukan orang yang lemah atau diam. Ia berjuang. Dan kini, jejak perjuangannya kembali lewat tanganku. Kami segera pulang dengan membawa buku itu seperti membawa harta karun. Tapi saat memasuki batas desa, suasana terasa aneh. Sepi, terlalu sepi. Sesampainya di rumah Bu Siti, aku mendapati pagar sudah rusak. Pintu terbuka. Di dalam, kursi terbalik. Pecahan kaca berserakan. "Bu Siti? Bu Siti!" Dari dapur, terdengar suara pelan. Bu Siti keluar dengan wajah lebam dan jalan pincang. "Ilham, kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku langsung menahan tangis. "Siapa yang lakukan ini?" Bu Siti hanya menggeleng. 3 orang laki-laki pakai masker. Mereka tanya, "Mana Ilham? Mana buktinya?" Tapi ibu nggak bilang apa-apa. Aku mengepalkan tangan. Mas Haris menenangkan kami. Mereka tahu kita makin dekat ke inti. Kita nggak bisa mundur sekarang. Malam harinya, kami mengumpulkan warga di rumah Pak RT. Semua yang peduli hadir, Mas Fajar, Pak Mukri, bahkan pemuda-pemuda yang dulu takut bersuara. Aku berdiri di depan mereka dengan tangan gemetar, lalu membacakan isi buku catatan Pak Harto. Kata demi kata, seperti membuka luka lama yang terpendam. Suasana hening. Lalu Pak Bowo berdiri. "Sudah cukup. Kita tidak bisa lagi membiarkan nama Allah dipakai sebagai tameng oleh orang yang memakan hak anak yatim." Seruan itu disambut gemuruh. "Setuju. Kita buat laporan resmi ke kepolisian besok," tambah Mas Fajar. "Dan kita buat mushola rakyat. Bukan mushola milik satu orang." Sorak semangat menggema di ruang sempit itu. Untuk pertama kalinya aku merasa bukan lagi sendirian. Namun, malam belum selesai. Saat aku pulang ke rumah bersama Pak Mukri, kami mendapati pintu rumah terbuka. Paksa. Di dalam, semuanya berantakan. Buku Pak Harto hilang. Aku terdiam di depan lemari yang terbuka. Kertas-kertas berserakan. Hanya satu hal yang tertinggal. Sobekan halaman yang menuliskan nama ayahku. Hari itu akhirnya tiba pengadilan terhadap Pak Haji Karim diselenggarakan secara terbuka di Pengadilan Negeri Kabupaten. Aku datang bersama Pak Mukri, Pak Yasin, dan Mas Haris. Beberapa warga juga ikut, sebagai bentuk solidaritas. Mereka membawa poster kecil bertuliskan, "Kami bersama Ilham dan kembalikan hak anak yatim." Aku duduk di kursi saksi. Tanganku berkeringat dingin, tapi hatiku mantap. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang harus berdiri. Walaupun lama dibungkam, di depan Pak Haji duduk sebagai terdakwa. Wajahnya lebih tua dari biasanya. Ia tidak lagi mengenakan jubah putih atau sorban, hanya kemeja polos dan tatapan kosong.
Persidangan dibuka. Jaksa membeberkan bukti-bukti yang sudah diserahkan. Laporan keuangan mushola, salinan dokumen dana, sumbangan, surat wasiat almarhum ayahku, dan dokumen adopsi sah yang membuktikan hak warisanku. Lalu giliranku bersaksi. Aku berdiri dan mulai bercerita. Tentang hari aku ditendang saat azan. Tentang buku catatan yang hilang. Tentang Pak Yasin yang kembali dan mengungkap semuanya. Tentang kenangan samar akan ibuku menangis di malam hari. Mungkin karena ia tahu ada sesuatu yang tidak adil sedang terjadi. Suasana ruang sidang hening. Bahkan suara batuk pun tak terdengar. Beberapa orang menangis. Aku tak bisa menahan air mataku juga. Lalu tiba-tiba, saat hakim hendak menutup sidang sementara untuk istirahat, seorang wanita berdiri dari bangku pengunjung. Langkahnya gemetar, namun penuh tekad. Saya ingin bersaksi, Yang Mulia. Hakim bertanya siapa dia. Saya Bu Rahayu, mantan bendahara mushola 12 tahun lalu. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Bu Rahayu menghela napas panjang, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku tulis tebal dibungkus plastik bening. Selama bertahun-tahun saya simpan ini. Saya takut, tapi setelah melihat keberanian Ilham, saya sadar, saya harus memilih antara takut atau benar. Ia memberikan buku itu ke hakim. Buku keuangan asli, lengkap dengan cap dan tanda tangan Pak Haji. Semua pemasukan dan pengeluaran tercatat di sini, termasuk transaksi fiktif dan penarikan pribadi atas nama anak yatim. Suasana pecah. Warga mulai bersorak, beberapa bahkan berteriak, Allahu Akbar. Pak Haji tertunduk, tidak berbicara sepatah kata pun. Seolah akhirnya semua tembok pertahanannya runtuh. Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda putusan hingga minggu depan, tapi menyampaikan bahwa bukti sudah sangat kuat dan mengarah pada penggelapan dana yayasan serta penyalahgunaan jabatan tokoh masyarakat. Kami keluar dari ruang sidang dalam suasana haru. Warga memelukku, mencium keningku, dan berulang kali berkata, "Kau telah membuka mata kami, Ham." Sore itu, di alun-alun kecil desa, digelar acara syukuran kecil-kecilan. Bukan untuk merayakan kejatuhan seseorang, tapi untuk mensyukuri kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Pak Yasin berdiri di atas panggung sederhana dan berkata, "Keadilan bukan soal siapa yang paling lantang bicara, tapi siapa yang paling setia menjaga nurani." Aku hanya berdiri di samping Mas Haris, menggenggam map berisi dokumen hak warisku yang dulu dirampas. Tapi yang terasa lebih berat di dadaku bukan map itu, melainkan rasa lega, dan mungkin rindu. Rindu pada ayah dan ibu. Malam itu, aku kembali ke rumah kecil kami. Aku berdiri di depan foto ayah dan ibu. Perlahan, aku menggantungkan map itu di dinding di samping foto mereka. "Semoga kalian tenang di sana," bisikku. Ilham kecil yang dulu kalian peluk dalam diam, sekarang berdiri untuk kalian dalam terang. 1 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir. Pak Haji Karim dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan sebagian dana yayasan yang ia gelapkan. Desa menjadi geger, tapi anehnya, bukan karena kejatuhannya, melainkan karena warga mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu lama diam. Namun tak semua diam membawa luka. Diam juga bisa menjadi kekuatan. Seperti diamnya aku, selama bertahun-tahun menerima ejekan, hinaan, bahkan tendangan, hingga aku tahu waktunya tiba untuk bersuara. Hari ini, Mushola Cahaya Ilham berdiri megah dalam kesederhanaan. Dindingnya tidak mewah, tapi bersih dan terang. Atapnya tidak menjulang tinggi, tapi teduh. Dan yang paling membuatku terharu, siapa pun boleh datang ke sini, tak peduli status, pakaian, atau masa lalu. Sore itu, mushola sudah ramai. Anak-anak kecil tertawa sambil berlari-lari di halaman. Para ibu membawa makanan untuk buka bersama, karena hari ini adalah akhir bulan Ramadan. Para bapak saling bersalaman, berdiri berdampingan meski dulunya berbeda pendapat. Aku berdiri di tepi pintu mushola, memandangi semua itu sambil menggenggam mikrofon. Hari ini, aku akan mengumandangkan adzan pertama.
Langkahku terasa berat saat naik ke atas mimbar. Bukan karena takut, tapi karena penuh rasa syukur. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membayangkan ayah berdiri di sampingku. Dengan senyum bangganya, aku membayangkan ibu menyeka air matanya di balik tirai, seperti dulu saat aku masih kecil dan belajar membaca Al-Quran. Lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaraku menggetarkan udara sore yang hangat. Tak ada yang menendangku. Tak ada yang meneriakiku. Hanya keheningan khusyuk dari mereka yang mendengar, seolah suara itu tidak hanya memanggil manusia, tapi juga menggugah langit. Saat aku melantunkan bagian terakhir, air mataku jatuh begitu saja. La ilaha illallah. Selesai. Aku turun dari mimbar. Pak Mukri memelukku lebih erat dari biasanya. Bu Siti menangis sambil mengusap wajah. Mas Haris berdiri tak jauh, merekam semuanya dengan ponselnya. Pak Yasin menghampiriku dengan tongkat, tuanya, dan berkata pelan, "Adzanmu, Ham, bukan hanya memanggil orang untuk salat, tapi memanggil mereka untuk bangkit." Beberapa hari kemudian, plakat nama di depan mushola dipasang. Mushola Cahaya Ilham. Karena cahaya kadang lahir dari kegelapan yang terdalam. Desa berubah. Tak drastis tapi nyata. Warga mulai terbuka. Anak-anak yatim tidak lagi dianggap beban. Bahkan, ibu-ibu mulai mengadakan pengajian rutin untuk anak-anak yang selama ini tak pernah diajak ke mushola. Dan aku kini belajar menjadi guru ngaji. Bukan karena aku paling pandai, tapi karena aku tahu. Rasanya ketika satu-satunya cahaya dalam hidupmu adalah huruf demi huruf dari kitab suci. Malam itu, di rumah kecil peninggalan orang tuaku, aku duduk sendiri menatap langit. Seperti biasa, aku bicara pada mereka dalam hati. Aku tidak tahu bagaimana hidupku ke depan ya Bu, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti, tidak akan diam lagi. Karena Ilham bukan lagi anak yang ditendang saat azan. Ilham adalah anak yang menyuarakan azan. Agar tak ada lagi yang ditendang karena ingin beribadah. Dan langit malam menjawab dengan cahaya bintang yang tak padam.